Cekidot. Wah. Oke. Apa kabar? Aku melakukan dulu. Tunggu. Lemas saya Anda ketawa. Udah. Atau apa Kak? Lanjut aja. Assalamualaikum, apa kabar? Kembali lagi di Repodcast. Kali ini kita kedatangan tamu orang besar. Memang orang besar dan sangat besar. Inilah dia kita panggil Atun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, selamat hari raya. Aduh, kayak gini emang Ya kalau Allah, kalau ya resiko. Tuhanku, Kalau Masya resiko Allah. orang besar datang. Hai penontonnya Bang Ri, apa kabar? Nih ya, nanti dibayar di depan ya. Ya, oke. Properti. Aduh, properti. Dari mana kawannya? Dari rumah? Belum saya suruh minum Oh, dong. belum suruh minum. Silakan. Ini yang punya studio Katun. Iya kan? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Perjalanan jauh. Oke. Apa kabar Katun? Sehat loh, ya Allah. Itu kamera Katun. Oh, kamera cuma satu nih, belum lagi. Grogi. Saya orangnya pemalu sebenarnya. Alah. Aduh, hari ini kita mau cakap-cakap dulu Katun ya. Boleh, cakap apa tuh? Alah, apa yang bisa kita Nggak cakap kan? Enggak. Pokoknya kita Nggak cakap. banyak kali ngajak-ngajak aku cakap berang, nggak ada hasilnya. Tak ada hasilnya ya. Kita setelah ini ada hasil Katun. Paling tidak target kita 1 juta view-nya nih Katun. Nggak. Jadi Oh, berapa? nggak boleh gitu berangan-angan. Oh. 2 juta view. Wih, ngeri. Tepuk tangan lah dia. Mana yang belakang layar? Gila ya, gila. Oke. Ngasih orang. Tamu nggak kasih minum, Baik. gelas nggak ada gelas. Gelas. Tolonglah ya kan. Baru nih. Katun dah. Baru. Ini Ya, macam piaraan. studio 1, studio 2 kita rehab di Senayan. Iya, bisa. Senayan. Ini bangku kuat kan? Aku Enggak, saya agak-agak horor. Saya kalau podcast itu saya tanya dulu, begitu diundang datang, bangkunya memadai gitu, nggak mesti mahal gitu, tapi kuat gitu. Terus dari Kuat, besi lah kuat. minimal kayu gitu ya. udah Katun. Aku pun udah tabrak. Nah, ini. Katanya kemarin ini USG. Oh iya, 7 bulan dah. Ya Allah, nggak keluar batu gitu ya. Oke. Sehat Katun kan? Sehat, alhamdulillah. Enggak, gini aja lah. Kok kalau nanya aku sehat, kau tengok badanku. Iya kan? Kalian aja yang nonton pasti tahu nih aku sehat atau enggak, ya kan? Ngerti lah. Nggak usah tanya lagi, nggak usah basa-basi, nggak Aduh. usah. Tadi maksudnya biar lebih tegas Gitu itu ya, maksudnya. gitu ya, bisa, Itu bisa. pentol tuh apa tuh? Oh ini pemanis. Oh, manis. Manis. Tah. Tertusuk. Enggak, mana tahu tah ini kan apa vaksin. Enggak dong. Jadi kalau misalnya pentolnya warna pink udah vaksin. Iya, vaksin. Saya udah Mana vaksin tahu udah kan. sampai ketiga saya udah vaksin. Katun, apa kesibukan sekarang Katun? Sekarang aduh saya pokoknya sih. Ini maaf dulu, ini nggak penuh kamera ini. Pokoknya Udah, yuk. Nggak penuh kan? pokoknya dari lebaran pertama Ah. kegiatan saya tidur. Oh, tak Jadi kemana nggak Katun? kemana-mana kayak capek kali gitu. Tapi kan, ku dengar Katun, Atun itu keluarga besar sesuai badannya Katun itu. ya gitulah. Saya memang keluarga kami ini kalau dibilang orang pikirnya keluarga besar tuh gimana gitu kan. Memang kami itu besar-besar Oh, gitu. besar-besar. Iya gitu. Pikir keluarga besar di Saya tuh mana-mana lebih pada saudara. mirip ayah saya. Tapi ini bukan bully kan? Enggak kok. Saya ikhlas ya. Bir Katun, bir. Enggak ada somasi kok kita. Bir. Ya bisa. Ya Allah, berdosa kok. Oke Katun, hari ini kita mau cakap-cakap Katun. Ya, apa tuh? Ya, kegiatan orang besar selama lebaran. Jadi kan biasanya orang-orang besar itu Katun ngasih-ngasih ampau ya kan, THR, tunjangan hari raya pakai amplop ya kan, ada yang 100.000. Kalau Kak Atun nih cuman lah sebagai orang besarnya apa yang Kak Atun kasih? Teman-teman itu tadi dengar pertanyaan Hairi, jadi saya jawabnya simpel aja. Karena saya masih jomblo visabilillah. Oh. Jadi saya yang diamplopin. Tunggu Kak Atun. Kenapa tuh? Tadi yang jomblo apa tadi pisabilillah Jovisa. tadi itu dikasih tit itu enggak usah. Ya? Jangan. Oh. Memang masih jomblo Oh, ya. Saya jadi- baru ulang tahun semalam. Ya, barang siapa yang berminat tolong hubungi nomor di bawah ini gitu. Tolong hubungi Bang Reproduction. Boleh. Boleh Katun ya. Antaran Ya, nanti kita bicarakan lah. Bicarakan. Bisalah di nego lah. hmm. Nego lah, ngerti lah. Jadi ya cuman kan? Katun cerita tadi. Apa tuh? Makan Katun sambil makan. Ini saya yang bawa tadi. Oh iya, bawa ya makan. Ih, baik kali lah. Masih jalan kan nol-nolnya Kak? Masih. Bisa gitu nanya gitu. Agak penuh. Penuh ya? Carpool. Apa nih? Hah? Agak penuh orang ya? Waduh. Oh gitu ya? Pikir itu agak penuh. Jadi yang mana Kak? Selaku orang besar apa aja? Nah, udah kegiatannya dari mulai kemarin sebelum lebaran kami ada di sana. Kebetulan kami membina remaja masjid. Jadi kemarin tuh kami buat pawai obor keliling karena kemarin waktu pandemi itu sebenarnya kami buat juga sih sebenarnya. Cuman
nggak semeriah seperti biasanya lah, karena kan dibatasin gitu, karena ada protokol kesehatan dan segala macam. Iya. Jadi kemarin kami buat pawai obor dengan bukan nempah sih, kayak bekerja sama buat kayak kubah masjid itu nanti dinaikkan ke pickup, terus di belakang diikuti anak-anak dengan bawa-bawa obor dari bambu. Masya Allah luar biasa, antusias memang luar biasa kalau Masyarakat menyambut ya? Idul Fitri ini kan. Iya. Luar biasa kali. Karena hari besar ya, Kak? Betul-betul menang. Hari besar, orang besar. Nih, Kak Tun, aku lagi cari. Semalam kan udah aku transfer kan? Sebelum kakak sini udah Bisa. DP kan? Nah, jadi ya masuk ya lah gitu. Jangan Walaupun diomongkan di sini. Oh iya. Walaupun DP tadi beli pentul kan gitu. Udah bisa ya? Udah bisa beli pentul. Berapa juta, Mama? Sekian lah. Sekian lah ya. Nggak boleh sebut karena kalau kita Iya. nggak boleh sebut-sebut nanti riak gitu. Agak dikirim. Oke, Kak, suasana lebaran ini apa kesan-kesan Kakak terhadap tahun ini? Tadi kan Kakak bilang pawai tadi rame kan? Apalagi? Nah, kalau misalnya ditanya lebaran tahun ini, kesan-kesannya apa? Mungkin Kesan-kesan terakhir? Enggak dong. Mati dong. Enggak gitu dong konsepnya. Biar nampak berkelas. Oh iya, udah nampak berkelas. Maksudnya kan, kalau misal ditanya perbedaan dengan tahun lalu itu pasti beda. Karena kan tahun lalu itu masih pandemi, masih COVID gitu kan. Karena kita mau, mungkin kalau orang-orang lain tuh mau pulang kampung juga susah. Mau kemana-mana juga susah, dibatasi gitu kan. Tapi kalau tahun ini kita bisa lihat sendiri, orang bisa mudik, bisa kemana-mana juga. Misalnya kayak tempat-tempat wisata juga udah rame. Walaupun saya belum healing ya kan. Masih healing? Saya nggak healing, hilang saya. Ngerti lah. Hilap. Hilap, takutnya gitu ya kan. Besok pun bisa, Kak Tun? Besok minggu. Enggak. Besok saya ada jadwal. Oh, ada jadwal. Malu. Kawal, Kak. Minum. Iya, minum gelas gak dikasih ya kan. Keceret nih. Keret aja. Jadi, Kak Tun, Lapar nih. iya. Sabar ya, Ri. Kita tahu Kak Tun kan, biasanya orang suasana lebaran tuh seakan-akan baju baru, Benar. rumah baru, perhiasan baru. Sekarang kan momentum lebaran itu bukan sakralnya itu ini Kak Tun, apa? Ada masalah? Sedih. Enggak baju baru? Aduh. Seakan-akan mau menunjukkan keuahan, padahal kan momentum lebaran itu momentum kembali ke fitri. Benar. Bukannya untuk menunjukkan, "Wih, aku harga bajuku 1 juta, Benar, aku 5 benar. juta." Kalau Kak Atun bagaimana menyikapinya itu? Sebenarnya gini nih. Mm-mm. Itu sebenarnya baju tuh nggak penting-penting kali sebenarnya. Aku takut tak berbaju deh. Saya sebenarnya nggak penting-penting kali. Kau tahu kenapa nggak penting? Karena susah nyari ukuran saya tuh susah. Jadi kalau ada yang jumbo bajunya, tolonglah saya di endorse, tolonglah. Susah nyari ukuran saya tuh susah. Boleh. Boleh. Tapi sebenarnya ya Ria, sebenarnya kalau misal dari lebaran itu betul dibilang, kalau misalnya kita belum ada baju baru ya pakai baju lama. Kalau misalnya kita nggak ada suami baru, suami yang lama. Enggak, suami enggak Oh juga. enggak gitu ya, oh iya. Kirain semuanya baru enggak. Nanti- Yang penting diri kita. Nanti kayak kamu ganti suami. Jangan dong. Nanti. Tapi yang berbeda boleh ngasih-ngasih. Jangan dong. Yang satu aja belum habis-habis. Jadi kayak mana Kak Tun menyikapinya? Kalau kakak sih ditanya sebenarnya kalau misalnya lebaran ini serius ya. Serius. Kamera. Kalau kakak sih sebenarnya ditanya masalah lebaran ini misalnya apa gitu Kak, kesan kakak lebaran, kakak tuh gimana sih, betul nggak sih harus beli baju baru atau misalnya apa-apa tuh baru, kaos kaki baru ya kan, sempak baru. Semua Enggak. baru? Kalau bagi saya sebenarnya enggak, cuman lebih kepada Uang baru. Luar biasa sekali. Tiba-tiba kalau mau lebaran banyak kali jasa penukaran uang. Cuma saya sedih. Jadi kenapa tadi Kak Tun? Saya sedih. Gak ada yang mau ditukar. Aduh. Bisa gitu podcast saya ditinggal gitu bisa. Iya. Cuman di Bang Reproduction. Tadi sesuai kita tadi tema pertama, penting sama Kak Epa, persahabatan kekeluargaan. Boleh Bisa. ditinggal. Iya. Jadi maksud saya tadi, yang penting itu sebenarnya yang paling utama itu adalah diri kita. Jadi lebih jadi ke yang baru, maksudnya gini. Dari sifat kita yang lama jadi yang baru. Karena kita kan kembali fitri gitu. Kita tuh merayakan kemenangan dari kemarin berperang dengan nafsu dan sebagainya gitu kan. Kalau lebaran ini sebenarnya lebih kepada berkumpul sama keluarga, juga sanak saudara, misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau untuk beli baju baru, kalau memang nggak ada ya nggak usah dipaksakan. Nggak mesti sih sebenarnya
hari raya itu jadi ajang pamer, misalnya Iya, ajang itu udah pamer nggak boleh, baju, ya. jabatan. Karena kita kan ngumpul keluarga tuh kan. Iya. Udah nikah. Udah Oh, udah nikah. punya anak. Ah, gini. Misalnya kita jomblo nih. Makanya Kak Atun nggak pernah mau kumpul keluarga. Dia keluarganya jauh di Aceh, jadi gitu. keluarganya itu tetangga. Jadi Iya, berbaik-baiklah kepada tetangga, karena nanti kalau kita tetangga luan yang datang. Ya ingat ya kawan-kawan ya. Ya. Jadi sebenarnya apa tadi aku bilang? Entah. Aku suka lupa aku kadang-kadang apa yang aku bilang. Kadang-kadang kayak gitu. Apa dari kayak apa? Aku lupa. Intinya dia itu tidak mau datang karena tidak Nah, ada. sebenarnya gini loh. Kadang-kadang kan orang gini, kenapa kayak saya kurangnya circle pertemanan enggak. Saya kalau sahabat dekat kali gitu enggak ada. Tapi kalau temen gitu kan, temen tuh banyak, alhamdulillah banyak gitu kan. Kayak waktu Teman hidup belum ada ya? Belum. Jadi Belum ada. doakan ya kawan-kawan ya. Doakan supaya Bagi yang minat di bawah ini ya. 2 kali udah nih, 3 kali promosi. dapat setrika. Bukan, potong gaji ya Kak. Nggak ada lagi. Astagfirullahaladzim, potong. Potong. Enggak dikirim lagi Enggak, sisanya. tadi kan udah DP tadi malam kan. Oh iya. Oke. Oke. DP tadi yang coklat tadi. Enggak dipikir loh saya. Pertanyaan dari penonton boleh? Boleh. Boleh. Oke. Buat Kak Atun, apa sekarang yang ingin diseriusin? Dihalalin. Nah, enggak diseriusin dalam Pertanyaannya segi dalam nih. dari segi Kehidupan. seni lah. Oh. Seni nih. Dari senian. Soalnya saya tahu kan nih Kak Atun nih orang senia, jiwa seninya luar biasa ya. Kemarin menang juara 1 lomba tari balet. Enak nggak? Enggak dong, enggak muat dong bajunya. Oh, Saya enggak pakai ya? baju Aduh, balet salah dong. Enggak, Kan salah. hula hoop. Bayangkan, nek pakai hula hoop. Oke, silakan dijawab, Bu. Ya, Kak Epa, terima kasih sekali pertanyaan itu sangat menusuk saya sebenarnya. Apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam dunia seni ini? Benar, pasti ada lah. Kalau kita mau misal mencapai sesuatu pasti kita harus punya mimpi gitu. Dan banyak sekali sebenarnya. Dan saya tuh pakai metode tulis di kertas, Ri. Suka tuh kalau di kamar itu Ri ditempel-tempel, disolawatin gitu. Mudah-mudahan kayak mau beli sesuatu digituin kan. Tapi kita tetap harus ada ikhtiarnya. Contohnya pengen punya kayak studio kecil atau misalnya tempat wadah gitu untuk misalnya kayak latihan teater untuk ngedalamin itu gitu kan. Terus Tunggu juga- Bang Reproduction sukses ya, nanti saya bangunkan ya. sih Masya Allah, luar biasa sekali Bang Ri ini kan. Anda mau nyalek ya? Dari tadi kayaknya promosiin diri sendiri gitu. Atun, Bu Atun, mau nanya, Ya. kalau Ibu mau cita-cita pengen punya apa? Studio kecil. Sementara Ibu besar gimana? Saya. Jadi nanti yang main di dalam, saya di luar karena kan studio nggak muat. Gitu, ya kan? Boleh. Bisa. Itu tadi. Tadi kita masalah lebaran tadi, kenapa saya misalnya jarang kumpul tuh bukan jarang kumpul sih sebenarnya, cuman kayak saya tuh kurang suka aja sama orang yang menutupi Halo. enggak gitu dong. Bentar. Mak Katun. Bentar lagi pulang, Bu. Sabar ya Mak ya, jemuran ya. Iya. Ya Allah. Orang besar nggak boleh Bisa mama lama-lama aku pulang. nelpon kau. Tapi kemarin tuh ngasih daging. Bisa juga kok. Bisa juga ada yang ngerti Dah, aku yang lanjut. ada kehidupan nih. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang kita saya tuh nggak suka sama orang yang membalut kata bercanda, maksudnya bullying tapi dia macam bercanda gitu. Itu kan bisa kayak menjatuhkan mental seseorang. Jadi kayak gini kan nih. Enggak, saya orangnya fine. Gitu. Kadang-kadang orang lain, Enggak. kadang kita kan suka kali gini, Ri. Bang Ri, misalnya gini kan. Kami takut nanti yang kedua kami udah TF nggak datang gitu. Kami udah transfer DP untuk ke studio kan nggak datang lagi gitu. Oh enggak, saya sebenarnya akomodasi saya saja. Tapi Kendaraan saya disediakan. transferan kami masuk selalu kan? Masuk. Tiap bulan kan? Masuk. Tak ke rekening mana yang dikirimnya saya pun nggak tahu gitu ya kan. Pokoknya cuman kadang-kadang gini Bang Ri, kalau kita mau ngomong serius tuh kenapa gini kan, kadang orang banyak yang nggak mau ngumpul sama keluarga gitu. Enggak, bukan nggak mau kumpul. Kadang-kadang ada orang mau bertanya tuh hal-hal yang memang yang nggak perlu ditanyakan sih sebenarnya ya kan Bang Ri. Kayak kapan nikah, nanti udah nikah, kapan punya anak, nanti udah punya anak nanti kapan punya- anaknya tambah gitu, kapan nanti gini, nggak ditanyanya aja kapan mati gitu ya kan, karena langkah rezeki pertemuan maut itu kan dari Allah sebenarnya. Yang buat orang down ya. Iya, kadang-kadang itu bisa menjatuhkan mental orang. Jadi kalau Doakan saja yang baik-baik. kalau jumpa nanti jangan tanya kapan ya. Ya, tanya doakan aja. Nikah Semoga lah cepat gitu ya. ya. Nah, nikah lah. Nikahlah, tolonglah nikahlah gitu. Gitu. Itu kayak lebih kepada doa gitu Doa, sebenarnya. betul. Jadi Kak Dun, kalau ada kawan-kawan ataupun orang-orang yang lebaran itu seakan-akan momen dia menunjukkan harta ataupun tahta ataupun apapun itu, bagaimana pandangan Kak Dun? Posisinya Jijik kah? ah, Atau ya Allah. gimana? Kok serem kali jijik gitu kan. Iya kan? Kalau saya sebenarnya orangnya gini loh, nggak mau ngambil sesuatu Najis karena ya? misalnya gini, misalnya saya tahu nih sesuatu itu akan bikin saya sakit hati gitu. Saya nggak akan dekat Iya itu. kan?
Saya nggak akan ngedekatin itu gitu. Kalau saya tahu hal itu, misalnya kayak gitu tadi kan, saya tahu itu dia akan ngomong gitu, saya lawan aja sih mas. Cuman saya emang nggak suka. Tapi tuh kalau misalnya nggak tahu tahu atau Bijak Ben ya. Maksudnya? katanya kalau misalnya saya tahu. Saya tuh gini loh, maksudnya gini. Ngomong bentar ya. Bentar. Saya ngomong sendiri dong. Kak Epa tanya-tanya. Oke. Oke. Apa ya? Kayak gitu. Pak tua. Nah, Ini misalnya gua lah, tahu misalnya sini. kan kita nih, saya tahu tuh Ya, nih, Kak pergi. Epa tuh mau datang ke rumah tuh Foto mau apa ya, pamer ini? gitu, mau apa gitu. Ya udah saya Tak. gitu doang. Tidak, kotor tuh yang cuma sawang itu ya. iPhone gue baru kemarin loh. Jijik nggak sih? Jijik kan? Saya jijik tapi nggak saya nampakkan. Saya pura-pura pergi. Cuman gini aja mukanya. Gitu. Engkau udah di belakang. Kayak gitu. Ngerti lah ya kan? Oke. Bisa loh kayak gini. Bisa Podcast, ya. host Podcast Gigi. Gigi, ya kan? Emang nggak ada pikirannya. Ya udah kayaknya kita kuliner aja ya untuk saat ini ya. Hari ini kami Iklan dikasih ya. coklat sama Bang Ri. Oke. Ya, atau katanya temanya lebaran. Tapi coklat kan? Tapi kayak dia nggak mau saya kurus. Jadi dia kayak saya tuh datang tiap hari kemari tuh. Kayak aku tuh datang Kak Epa. Aku tuh datang kemari setiap hari misalnya kan. Diundang dia terus suruh dia datang. Aku cari coklat karena dia nggak mau aku kurus. Nah, lanjut. Nanti biar aku pula kamera men ah. Bisa kayak gitu. Iya. Dia tamu. Nggak pikirannya. Lanjut. Lanjut. Kenapa dia kalau misalnya apa? Jadi gitu kalau misalnya saya nanti datang ke sini main Iya. gitu. Sodori makanan, es. Supaya saya nggak kurus-kurus. Katanya kalau saya tuh makin gemuk saya makin manis kata Heri gitu. Kata Iri. Fitnah. Enggak, kalian percaya sama saya kan? Percaya sama saya. Kok saya kan percaya sama Heri? Oke. Pertanyaan saya nih Kak. Katanya kan karena kalau di Lebaran ini pertanyaan yang paling dihindari itu kapan, mana pasangannya. Jadi saya mau tanya nih, kriteria cowoknya Kak Atun itu gimana? Apa harus besar juga Kak, mengimbangin? Sebenarnya gini Kak Epa, kalau ditanya sering kali tuh nanya Iya, kayak gitu. iya. Kalau Makan nih, ditanya- boleh makan kan? Boleh silakan. Kalau misalnya ditanya masalah kriteria dan sebagainya tuh Kak Epa, sebenarnya yang penting dia tuh mau sholatnya di masjid. Yang kayak gitu aja Kak Epa. Kalau masalah kerja kan dia memang harus kerja, apapun pekerjaannya. Karena kan tanggung jawab laki-laki itu memberi nafkah sama keluarganya. Dia harus ada Berarti pekerjaan. harus marbot nggak? Kan dia di Enggak, ya, kalau memang jodohnya itu ya kita juga nggak tahu gitu. Yang penting dia bekerja, yang penting dia jaga. Kerjanya apa Yang aja? penting juga yang paling utama itu dia bertanggung jawab dunia akhirat itu aja Kak Epa. Kalau dia udah bertanggung jawab, dia akan menanggung jawab saya dunia dan akhirat. Sapam Nggak juga ada bertanggung kriteria jawab ya? Nggak ada kriteria khusus. Nggak ada. Sapam juga bertanggung jawab kan dengan Karena kerjaannya? saya juga kan lagi memperbaiki diri, jadi carinya yang seperti itu juga. Jadi kan Oke. Santan ya. Iya. ngajar dong di Kak Atun pesantren. ini memperbaiki diri dalam segi apa nih? Diri Kak, apa aja? Misalnya, yang dulunya mungkin kita ada hal-hal sisi diri kita yang nggak baik, ya mudah-mudahan di kemudian hari jadi baik gitu, dari mulai ibadah dan sebagainya gitu. Sebenarnya Jadi, jadi karena kan kita kan ngajar gitu kan Kak, di sekolah Kakak juga, pasti kita memberikan contoh untuk murid Yes. kita kan. Ya pasti kita ngasihnya yang terbaik gitu. Berarti Jadi kalau gini, nanti punya pasangan memantaskan diri lah harus ya? kurus, harus gemuk enggak. Karena kan itu sedikasinya Allah aja gitu. Yang penting kita tetap doa, minta yang terbaik menurut Allah. Kalau udah menurut Allah baik-baik dah itu Kak. Subhanallah. Bijak sekali ya jawaban dari Kak Atun ini ya. Saya Bun. Is banget lah. Jadi harapan Kak Atun dalam berkarir. Nah, terakhir nih ya. Iya, 3 Nah, menit lagi. harapan Kak Atun dalam berkarir dalam cita-cita atau apalah yang kedepannya tuh Kak Atun tuh mau seperti apa? Kalau awal sih Kak sebenarnya kalau berkarir itu banyak sekali ya cita-cita. Luar biasa banyak sekali, banyak kali Kok mimpi. kartunnya agak ini ya Melo pas cerita karir. Iya. Iya karena Karir itu sebagai dari kurir dia. saya bukan wanita karir, ada kurir gitu kan. Banyak Kak, Masya Allah gitu kan. Dan sebenarnya cita-cita lebih kepada orang lain juga. Saya tuh pengen gini, ketika saya mencapai sesuatu, apapun itu nanti di kemudian hari, yang mungkin jadi hal yang memang saya mimpikan gitu. Saya juga mau berguna untuk orang lain, misalnya gitu kan. Jadi ketika saya punya sesuatu, Kepling. ya bisa juga. Bisa juga. Saya mau nangis loh tadi. Mau nangis saya tadi. Ini Nggak lagi serius loh. Nggak jadi, Lagi nggak serius. jadi. Masuk aja air matanya nggak jadi keluar. Oke. Ulang. Oke. Tunggu ya, pakai inilah biar kayak sedih-sedih gitu saya kan. Sedih-sedih gitu. Ulang. Pakai lanjut Kak. Gitu kan Iya. kayak. Jadi kayak kalau ditanya orang pengen jadi apa, pengen banget bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak pengen ngelakuin sesuatu untuk orang lain, pasti bilang masa mau jadi untuk orang lain tapi dirinya sendiri begini, ya kita nggak tahu rezeki dari Allah itu seperti apa. Iya. Gitu ya. Arah kamera ya. Kita nggak tahu rezeki kita itu dari Allah itu seperti apa, cuman maksudnya
kalau memang nanti dikasih yang Allah saya tuh sukses di bidang apapun misalnya gitu kan. Amin gitu. Amin. Bisa mencapai mimpi-mimpi saya gitu. Saya juga pengen berbagi sama orang lain gitu. Bukan munafik sih, maksudnya gini. Percuma aja kita punya sesuatu tapi orang lain nggak bisa ngerasain itu gitu. Karena banyak orang-orang yang belum beruntung di luar sana, masya Allah. Subhanallah. Ternyata mulia Kak, apa Pencitraan. pencitraan. Ternyata pencitraannya sangat lihat sekali ya. Sangat lihat sekali. Oke. Prank. Baik, Oke, close. Loh, saya. Oke kawan-kawan, itulah tadi pernyataan dari saya, cerita-cerita cakap-cakap kami hari ini. Ngemeng-ngemeng yang nggak berjiwa, ya kan? Ngemeng, senggol sana, senggol sini. Senggol Bang. Saya yang buka, saya yang nutup. Memang kayak gitu kalau dekat Bang Reproduction tuh misalnya tamu-tamu itu diajarkan mandiri. Mandiri. Iya. Mandiri dan tahu diri gitu. Mandiri, tahu diri dan Baik, tak tahu diri gitu. iya. Baik teman-teman, sampai di situ aja dulu. Nanti kita bisa jumpa di lain waktu, bisa di tempat-tempat yang berbeda, bisa juga Di Senayan. Kita tuh podcast tuh bisa di mana aja. Di Senayan bisa ya? Di Senayan bisa. Ditunggu ya Bang Airi ya. dibangun. Dia lagi dibangun ya, lagi Ya, di ini proses episode ya. kedua ya guys. Kalau misalnya kalian suka sama aku dan mau tahu lagi tentang Wow. diri aku atau orang lain dan kami nanti mendatangkan narasumber lain, Ingat ya harus sholat di masjid. Like. ya itu di skip. Like, comment, share ya kawan-kawan ya. Terima kasih. Subscribe jangan lupa subscribe yang paling utama ya. Oke, ya. Karena step subscribe yang kalian kasih itu membantu channel kami jadi lebih baik lagi. Bang Reproduction nanti sukses. Setiap Yes. bulan kita bagi-bagi beras. Yes. Mantap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.